Bismillahirrahmanirrahim. Walamma, sedangkan Allah ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, belum melihat kesungguhan Anda untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan itu. Kalimat jahadu akar katanya dari kata al-juhdu, serius, sungguh-sungguh. Jadi kalau persoalan Anda ingin segera selesai, Anda mesti serius. Hei yang sedang kuliah, kalau mau cepat selesai kuliahnya, serius belajarnya, pahami dengan baik. Kalau Anda nggak pernah serius, bagaimana bisa menyelesaikan pelajaran dengan baik? Hei yang sedang berumah tangga, kalau ingin baik rumah tangganya, serius dalam berumah tangga, keluarkan hukum-hukum Allah, terapkan dalam kehidupan rumah tangga, Anda akan mendapatkan manfaatnya. Hei yang sedang berbisnis, serius dengan pekerjaan, karena hanya orang serius yang bisa menghasilkan kekayaan-kekayaan yang terbaik. Serius dalam ibadah, karena ibadah melahirkan keberkahan dengan kekayaan yang Anda dapatkan dari titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo serius. Al-juhdu dibagi 3 bagian. 1, serius dalam merencanakan, disebut ijtihad namanya, bikin rencana. Misal, maaf, tadi dalam keluarga, kalau diambil kedudukan Yusuf alaihissalam, antum tempatkan itu pada porsi pertama sebagai target. Misal, Yusuf diberikan kedudukan oleh Allah, bagaimana anak saya punya kedudukan walaupun tidak sama dengan Yusuf alaihissalam. Cari, rencanakan, buat pemetaan, di masa depan anak saya mesti punya kedudukan apa? Kalau dalam kedokteran, kedudukan dokter yang terbaik. Kalau dalam bisnis, pengusaha yang terbaik. Misal, kalau dalam pemerintahan, jangan tanggung-tanggung, jadi presiden, jadi ini, jadi itu. Anda turunkan kemudian pendidikannya dari situ. Ijtihad direncanakan. Masuknya lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Seperti kemudian, maaf, Hannah dengan Imran, rahimahumullah, merencanakan hasil yang terbaik untuk Maryam, bahkan sejak dalam kandungan. Quran surah ketiga Ali Imran, dari ayat 35 sampai 37. Paling kiri, pertengahan sampai bawah. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu, bahkan nazartu ma fi batni muharrara, saya bernazar anak saya yang lahir ini akan punya kedudukan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sejak bayi direncanakan mau jadi apa. Setelah itu apa? Jihad. Jihad itu kesungguhan dalam mempraktekkan, mengaktualisasikan konsep yang sudah dibuat. Jangan sampai cuma berdoa tapi doanya tidak disandingkan dengan ikhtiar, nggak nyambung. Makanya ketika lahir ada jihad, jihad dengan doa. Falamma wada'at saqalat rabbi inni wada'tuha untha, ayat 36-nya. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Lihat, wa inni sammaituha Maryam wa inni wa'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Doa. Setelah berdoa apa? Teruskan. Bagian akhirnya ayat 37-nya. Maaf teman-teman, tidak cukup dengan doa. Karena Maryam masih dekat dengan Allah, punya kedudukan, dia mesti dirawat oleh orang yang paling saleh. Cari Nabi Zakaria, orang saleh. Mesti merawat. Tempatnya masih netral dari keburukan, bikin mihrab. Jadi tempat dibuatkan, orang soleh merawat, doa dipanjatkan, doa berbanding lurus dengan ikhtiar. Apa yang terjadi? Ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima usaha orang tua ini. Doanya diterima, ikhtiarnya diterima. Jadi kalau antum mengambil ayat tadi, diterapkan dalam kehidupan, rencanakan teman-teman sekalian. Anak mau sekolah di mana? Mau jadi apa? Turunkan ke bawahnya. Oh, dia mau jadi dokter, dokter yang hafal Quran, turunkan. Pendidikannya di sini, di sini, di sini, di sini sampai paling kecilnya. Siapa gurunya yang dekat dengan Allah? Sekolahnya yang menjauhkan dari hal-hal keburukan, sampai satpamnya soleh, securitynya soleh, koperasinya orang-orang soleh, gurunya orang-orang soleh. Hadirkan. Kalau ikhtiarnya sudah nyambung dengan doa, maka fataqabbalallah, qabbalallah, taqabbalaha rabbuha. Diterima Maryam, antum diterima. Di kadang-kadang yang nggak nyambung nih begini, doanya nggak nyambung dengan ikhtiar, itu masalahnya. Ya Allah, mohon ya Rabb, jadikan anak saya rajin sholat, hafal Al-Quran, tapi ditempatkan di sekolah yang tidak pernah mengajarkan sholat, nggak nyambung. Ditempatkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran, tidak nyambung. Nggak ada kesamaan di situ. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam memberikan gambaran kepada anaknya, nak, kamu akan punya kedudukan begini, hati-hati, setiap ada kedudukan akan ada rintangan, kamu harus punya rencana untuk merencanakan solusi-solusi terbaik untuk itu. Kemudian yang terakhir, ini yang paling hebat, mujahadah, perjuangan melawan emosi. Karena tidak sedikit tantangan itu, maaf, yang berat itu bukan menghadapi fisiknya, tapi menghadapi diri kita sendiri. Mau ke masjid, malas, itu yang susah dihadapi dibandingkan dengan hujan. Hujan ada payung, malas mau pakai apa? Maaf, menurun, semangat turun, malas datang, kecewa datang, pesimis datang, lawan, namanya mujahadah. Gabungkan ketiganya, isi dengan sabar. Wa ya'lamus sabirin. Manhaj itulah yang diberikan kepada Yusuf, sehingga Yusuf nanti mengalami tahapan-tahapan kehidupan
sampai dengan beliau mencapai puncak tertinggi, disebut kemudian menjadi Al-Aziz, dan disitulah kemudian terbukti mimpinya. Setelah 40 tahun atau 80 tahun disebutkan dalam satu riwayat, maka terbuktilah mimpi ini punya kedudukan. Bapak ibunya beserta saudara-saudaranya sujud di hadapan Yusuf alaihissalam. Teman-teman, ini baru 5% dari pengajaran yang ada di surah Yusuf. Masih banyak hal yang lainnya. Bagaimana ketika mohon maaf bertemu dengan saudaranya. Saya kasih bocoran sedikit. 10 orang rapat di satu tempat untuk mencelakai Yusuf. Setelah mereka menyimpulkan bapaknya itu lebih perhatian kepada Yusuf. La Yusuf wa ahabbu ilaina. Yusuf itu lebih dicintai dibandingkan kita pada diri bapak kita. Bapak kita salah nih. Bapak kita salah. Masya Allah. Bapak kita sesat nih. Ya, inna abana la fi dhalalim mubin. Bapak kita sesat banget nih. Salah bapak nih. Ya harusnya kita yang dicintai, kita lebih kuat. Wa nahnu usbah, kita lebih hebat dibanding dia. Yang hebat begini, 10 orang rapat diajukan usulan untuk membunuh Yusuf. Saya mau tanya pada antum, kalau 10 orang rapat, 9 mengusulkan A, 1 mengusulkan B, kira-kira yang diterima secara quorum 9 atau 1? 9. Ini bisa tertukar. Pembunuhan diusulkan, 9 orang condong. 1 orang mengusulkan, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Alqihi fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'd as-sayyarah. Cukup lemparkan dia ke tempat gelap. Kemudian di tempat itu akan lewat para kafilah, dia diambil dan menjauh dari kita. Yang penting kan Yusufnya nggak ada, supaya dosa kita nggak berat-berat amat. Yusufnya ambil. Itu kan tujuan kita. Lihat baik-baik. Biasanya setan kalau sedang melakukan sesuatu, itu nggak akan nanggung. Nodong bisa pembunuhan. Lempar bisa perampokan. Tapi ini yang aneh, kenapa 9 orang yang untuk membunuh itu tiba-tiba belok menyepakati rencana yang pertama? Yang 1 orang. 9 orang, 10 orang rapat, 9 punya A. Tiba-tiba yang 9 berpindah kepada yang B yang cuma 1 orang. Kenapa bisa terjadi? Ada rahasia di situ. Kapan rahasianya? Kapan-kapan kita bahas lagi. Ya.